my god, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh you... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan, saya Bau Edar SPD MPD. Saya dari SMA Negeri 8 Bulukumba, dan saya adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Bulukumba. Nah, kemudian bersama dengan saya, rekan saya, dan saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Rosleni, untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Bu Bau Edar. Jadi perkenalkan, saya Ibu Rosleni SPD MPD yang bertugas di SMA Negeri 8 Bulukumba. Saya adalah CGP Angkatan ke-5 Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Bu Bau. Oke. Nah, jadi untuk kali ini kami mengerjakan praktek coaching tugas di modul 2.3, bagaimana mempraktekkan sebagai coach dan coachee. Oke, untuk sesi pertama saya sendiri sebagai coach dan rekan saya Ibu Rosleni SPD MPD adalah coachee. Terakhir ini saya lihat sepertinya kita punya masalah ya. Ya, kalau Ibu Bau melihat seperti itu, ya memang saya ada masalah tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, masalahnya sebenarnya apa? Mungkin kita bisa selesaikan sama-sama. Saya yakin Bu Rosleni bisa menyelesaikannya. Saya ingin memaparkan tentang masalah yang saya hadapi di kelas 3 bulan terakhir ini, bahwa motivasi atau minat belajar murid pada jam terakhir itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Mungkin ini disebabkan oleh panjangnya waktu belajar dan padatnya mata pelajaran yang dilakukan oleh murid tersebut seharian, sehingga saya ingin murid tersebut tetap bersemangat dan merasa nyaman belajar pada jam terakhir. Okay. Jadi ternyata selama ini Bu Rosleni punya masalah ya, dengan melihat kondisi yang terjadi. Ternyata motivasi belajar anak-anak turun drastis, terutama pada saat-saat pembelajaran jam terakhir. Oke, nah sekarang kira-kira kita akan melakukan coaching hari ini. Saat selesai nanti coaching, adakah tujuan yang Ibu Rosleni inginkan atau ada yang ingin Bu Rosleni capai untuk pelaksanaan coaching hari ini? Yang saya ingin capai di pelaksanaan coaching kita adalah harapan saya setelah coaching, saya berharap murid tersebut mempunyai semangat dan mempunyai rasa nyaman dalam belajar pada jam terakhir. Ya. Jadi saya ulang ya Bu Rosleni. Bu Rosleni inginkan dengan adanya coaching ini, Bu Rosleni menginginkan pada saat selesai coaching, Bu Rosleni sudah bisa melihat murid mempunyai semangat belajar, terutama di jam-jam terakhir. Betul sekali Bu Bau. Oke, betul ya. Oke, nah sekarang kita begini ya Bu Rosleni. Menurut Bu Rosleni, yang idealnya itu atau kriteria siswa yang Ibu Rosleni lihat itu dia semangat belajar itu dilihat dari mana? Ya. Jadi saya melihat bahwa ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu ada yang tidur, yang bercerita saja, dan ada juga yang diam, terpaku. Jadi dari situ saya mengatakan bahwa semangat belajar mereka menurun pada jam terakhir. Mungkin dia sudah kelelahan begitu sepanjang hari. Oke,
Jadi Bu Rosleni dengan melihat bahwa anak-anak banyak yang tidur, terutama pada saat-saat jam terakhir, sudah melihat bahwa ternyata mereka ini sudah tidak mempunyai motivasi untuk belajar, apalagi jam-jam terakhir. Seperti itu ya? Iya, begitu. Artinya tidak semua, tapi sangat mempengaruhi pembelajaran yang dilakukan. Oke. Nah sekarang Bu Leni, kira-kira adakah yang bisa Ibu Rosleni perbuat untuk meminimalisir bagaimana supaya anak-anak tidak tidur di dalam kelas? Oh iya, terima kasih Bu Bau. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan sebelumnya itu adalah yang pertama melakukan teknik stop, yaitu mengambil nafas panjang sambil diam sejenak. Selain itu saya juga kadang memvariasikan dengan ice breaking. Dan ketika proses belajar berlangsung, saya juga melakukan proses berpikir ringan dalam proses pembelajaran, yaitu membuat teka-teki silang sehubungan dengan materi yang saya bawakan pada hari itu. Ya, supaya anak tidak terlalu lelah dalam berpikir. Jadi saya memvariasikan materi tersebut dengan bermain dengan cara teka-teki silang. Iya, itu yang saya lakukan. Artinya sebenarnya sudah ada langkah yang Bu Rosleni perbuat selama ini, sudah luar biasa, sangat luar biasa saya rasa ini Bu Rosleni. Bu Rosleni melakukan stop, kemudian ada ice breaking, kemudian ada tadi berpikir ringan ya, melakukan memberikan TTS kepada siswa. Kalau boleh saya tahu TTS-nya ini dalam mencakup tentang materi yang Ibu Rosleni bawakan ya. Betul sekali. Yang ada hubungannya dengan materi pelajaran. Oke, nah sekarang selain ini kan dia di dalam ruangan ya, di dalam kelas. Menurut Bu Rosleni, pada saat Bu Rosleni melakukan selama ini yang 3 langkah ini, yang Ibu Rosleni lihat apakah masih ada siswa yang kayak seperti tadi, misalnya tertidur ataukah seperti apa, atau mungkin bosan dalam kelas kelihatannya, atau seperti apa? Artinya motivasinya tidak ada. Ya, setelah saya melakukan langkah-langkah tersebut, ternyata masih ada 1, 2, 3 orang yang masih belum berpengaruh pada munculnya motivasi pada diri anak tersebut untuk belajar. Sehingga rencana saya ke depan, setelah saya mengevaluasi proses yang saya buat, maka saya akan merencanakan tentang melakukan pembelajaran di luar kelas, karena ada tempat yang nyaman untuk belajar, yaitu di hutan kota, dan itu ada kaitannya dengan materi saya, yaitu tentang flora dan fauna, yang tujuannya agar anak bisa mengeksplor potensinya dan merasakan suasana belajar yang berbeda di kelas, dan dia merasa nyaman dengan udara bebas di luar. Ya, itu rencana saya ke depannya untuk supaya lebih memotivasi anak untuk belajar, mencari suasana yang berbeda. Oke, bagus sekali Bu Rosleni. Artinya Bu Rosleni dengan melihat kondisi siswa yang seperti itu, terutama jam-jam terakhir, meskipun sudah dilakukan stop, kemudian ice breaking, kemudian TTS yang dalam kelas, ternyata Bu Rosleni berpikirnya ini lebih bagus kayaknya kalau kita bawa keluar ya. Jadi dibawa dia ke luar lingkungan sekolah. Jadi Bu Rosleni ini sudah, kalau saya tidak salah rangkum tadi, Bu Rosleni ini sudah mempunyai rencana ya, melakukan pembelajaran di luar kelas. Ya, kemudian salah satunya itu di hutan kota,
ya supaya anak-anak dapat melakukan eksplorasi sehingga potensi yang ada pada dirinya bisa muncul, terutama bagaimana kita sebagai guru memusatkan pembelajaran kepada siswa. Seperti itu ya Bu Rosleni. Oke, Ya, sudah betul sekali. sudah luar biasa Itu yang ya Bu saya Rosleni. akan lakukan ke depannya. Ya. Oke, sudah ada rencana ya Bu Rosleni untuk akan ke sana. Betul sekali ya. Iya. Sudah ada rencana. Ya, Oke, nah sekarang ini kan rencana sudah ada. Berarti tinggal mau dilakukan aksi nyatanya, apakah akan dilakukan seperti apa. Nah sekarang menurut Bu Rosleni, adakah teman Bu Rosleni yang bisa diajak atau diajak kolaborasi atau seperti apa untuk sama-sama melakukan kegiatan ini? Ya, betul sekali Bu Bau. Dalam melakukan pembelajaran di luar kelas, saya akan melakukan kolaborasi dengan rumpun mata pelajaran IPS, yaitu sosiologi, sejarah, ekonomi, dan antropologi. Okay. Kemudian saya akan melakukan juga diskusi dengan rumpun mata pelajaran lain, agar mereka juga bisa terinspirasi untuk melakukan pembelajaran di luar kelas pada jam-jam terakhir, supaya anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, tidak jenuh di dalam kelas. Oke, bagus sekali ya Bu Rosleni ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi Bu Rosleni akan melakukan diskusi, terutama dulu satu rumpun mata pelajaran. Jadi kebetulan karena Ibu Rosleni mengajar, kalau boleh tahu Ibu Rosleni mengajarnya mata pelajaran apa ya? Saya mengajar pada mata pelajaran geografi, rumpun IPS. IPS. Di kelas 10, 11, dan 12. Tapi jam-jam terakhir itu berada pada kelas 10. Kelas yang baru semuanya. Oke. Jadi mereka itu Oke, jadi Bu Rosleni akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di SMA 8, terutama yang serumpung sama IPS, baik itu misalnya apa ya, sejarah, ekonomi, oke, dan lainnya ya. Kemudian juga Bu Rosleni juga akan berusaha berdiskusi juga dengan guru mata pelajaran lain supaya dia bisa juga mengaplikasikan pembelajaran di luar kelas yang seperti ini. Ya, seperti itu ya Bu Rosleni. Oke. Iya, betul sekali. Oke, bagus sekali ya Bu Ros. Saya rasa sudah ini ya Bu Rosleni sudah tahu masalahnya di mana, kemudian sudah tahu juga langkah apa yang harus diambil. Bu Rosleni juga sudah mempunyai rencana. Kemudian apa yang akan dilakukan Bu Rosleni selain rencana itu. Kemudian juga kira-kira ini kapan Bu Rosleni lakukan? Kapan mulai Bu Rosleni akan lakukan ini? Misalnya memulai diskusi dulu dengan teman serumpung, ataukah diskusi dengan guru mata pelajaran lain yang tidak serumpun? Kapan ini Bu Rosleni rencananya? Jadi rencana saya untuk melakukan diskusi dan kolaborasi, pertama-tama saya harus membuatkan dulu program atau langkah-langkah yang harus saya lakukan. Kemudian saya membuat jadwalnya saya buat minggu ini, dan minggu depan saya akan sosialisasikan atau informasikan kepada guru untuk mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Kemudian menginformasikan program dan jadwal kegiatan kepada murid-murid saya. Oke, jadi artinya saya sudah tidak sabaran menunggu ini hasilnya ini, artinya karena Bu Rosleni sudah menjadwalkan pekan ini, semoga secepatnya Bu Rosleni. Cuma saya mau kalau sudah diberlakukan ya, saya sebagai temannya Bu Rosleni ya diinfokan juga ke saya supaya saya bisa melihat juga bagaimana kondisi siswa atau murid SMA Negeri 8 Bulukumba belajar di luar kelas. Ya.
Insya Allah kita bisa kolaborasi juga dengan matematika. Mungkin matematika bisa menghitung jumlah pohonnya atau bagaimana di hutan kota. Oh betul juga ya. Geografi melihat penyebaran flora dan faunanya di hutan kota. Iya, begitu. Oke, betul. Insya Allah. Oke, jadi sama-sama bergerak untuk memotivasi anak kita belajar. Ya. Oke, jadi alhamdulillah hari ini Ibu Rosleni sudah memaparkan masalah ke saya sebagai coach. Kemudian alhamdulillah juga dengan sendirinya, dengan potensi yang ada sama Bu Rosleni, ternyata Bu Rosleni sendiri dapat menggali apa yang harus Bu Rosleni lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Rosleni tadi. Oke, kalau bisa untuk sesi terakhir ini saya ingin Bu Rosleni merangkum mulai dari masalahnya, kemudian langkah-langkah yang Bu Rosleni ambil, rencana apa yang diambil, kemudian kapan waktunya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi permasalahan saya yaitu adanya motivasi dan minat belajar anak yang menurun pada jam terakhir. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan teknik stop, ice breaking, dan menggunakan media atau model teka-teki silang dalam pembelajaran. Kemudian aksi saya selanjutnya adalah membawa anak dari ruang kelas ke alam bebas untuk belajar. Kemudian untuk mengimbaskan keadaan tersebut kepada teman sejawat saya, yaitu dengan memberikan informasi, mendiskusikannya, dan berkolaborasi dengan rumpun mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya. Kemudian saya akan membuat, ketika akan melakukan aksi, saya membuat dulu programnya atau langkah-langkah kegiatan yang akan saya lakukan, kemudian membuat jadwalnya, kapan akan saya lakukan proses tersebut, kemudian selanjutnya menginformasikan jadwal dan program yang saya buat kepada baik kepada teman sejawat maupun kepada murid-murid saya. Sekian terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya Bu Rosleni ya. Oke, senang bisa membantu. Alhamdulillah masalah Bu Rosleni sudah terselesaikan. Semoga secepatnya diaplikasikan di aksi nyatanya nanti. Oke, makasih banyak. Oke, ya. Oke, jadi bincang-bincang. Ya. Jadi alhamdulillah coaching untuk hari ini selesai dan masalah juga sudah bisa diselesaikan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.